Manusia tentu memiliki banyak kesalahan, namun dari situlah kita belajar untuk memperbaiki hidup. Bagaimana cara kita meluruskan kehidupan di jalan yang bengkok, berusaha menjadi yang terbaik hingga kita bisa belajar hal-hal menarik di balik kesalahan tersebut. Namun, salah tak selamanya merupakan hal yang baik. Ada posisi di mana kesalahan tersebut merupakan titik di mana kita tidak bisa kembali, dan bagi mereka yang mengetahui hanya bisa menyaksikan dan berduka cita terhadap hal tersebut. Itulah yang dialami Yuri Lipski, merupakan salah satu penyelam berasal dari Rusia. Sayangnya kesalahan yang ia lakukan merupakan titik di mana ia tidak bisa kembali lagi, menyiksa dirinya secara perlahan, menakutkan dan menyakitkan selama beberapa menit dalam hidupnya, dan membuatnya meninggal di dasar laut sendiri dalam kegelapan. Ini adalah Blue Hole, merupakan salah satu tempat situs penyelaman paling terkenal yang berada di semenanjung Sinai, Mesir. Merupakan tempat paling indah dengan formasi geografis yang unik dan menakjubkan, dengan bentuk lubang yang hampir sempurna dan terowongan atau bisa disebut arch yang menghubungkan ke laut terbuka. Memiliki warna layaknya cermin biru pekat dengan keanekaragaman hayati, dan terowongan arch yang terletak di kedalaman 55 meter membuat tempat tersebut merupakan salah satu situs penyelaman paling menarik sekaligus berbahaya yang banyak memakan korban di dunia. Yuri Lipski merupakan seorang instruktur selam yang berasal dari Rusia. Hal tersebut membuat ia dengan penuh percaya dirinya mampu melakukan penyelaman dengan sedikit atau tanpa bantuan, dan mungkin sedikit mengabaikan prosedur seperti melakukan pemeriksaan ulang peralatan, berat sabuk, dan ketentuan batas penyelaman. Akibat dari mengabaikan prosedur tersebut membuat 360 derajat perubahan pada hidupnya. Yuri menyiapkan kameranya pada hari di mana ia menyelam. Melihat kondisi sekitar, sepertinya ia menyelam hanya sendiri, tanpa teman ataupun instruktur berpengalaman bersamanya. Menyiapkan pakaian selamnya, tabung udara, alat kontrol daya apung, monitor di tangannya, dan sabuk selam agar ia dapat menyelam menelusuri lautan. Setelah ia menyiapkan kameranya, ia perlahan mulai turun ke dasar Blue Hole. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan laju penurunannya, karena diangkat terlalu cepat turun. Perlahan mulai terjatuh ke dalam Blue Hole dan mulai mencoba menggunakan alat kontrol daya apungnya untuk memperlambat penurunannya ke dalam Blue Hole. Namun sayangnya, peralatan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dikarenakan tidak berfungsinya alat tersebut, ia mulai terprosot ke dalam dengan kecepatan yang menakutkan dan mulai tenggelam. Ketika mulai masuk lebih dalam, tekanan dalam tangki meningkat sehingga menyebabkan hidrogen dalam tangki berkurang dan masuk ke dalam tubuh dengan cepat. Saat ia mencapai titik ini, ia perlahan mengalami nyeri dada saat bernafas dan panik. Ia mencoba kembali mengembangkan alat kontrol daya ngapungnya dan berharap hal itu berfungsi.
dan mengangkatnya kembali ke permukaan. Namun, hal tersebut tetap gagal. Monitor di tangan mulai memberikan tanda peringatan. Tidak adanya pijakan, tidak adanya pegangan. Ia mulai mengalami narkosis nitrogen karena mulai mencapai titik kedalaman ekstrim di 82 meter. Mencoba mencari pegangan dengan harapan dapat menahan dirinya, namun tidak dapat dan mulai terjatuh lebih dalam. Lipski mencoba mengecek kembali monitor di tangannya dan menunjukkan dirinya pada kedalaman 91 meter dan terus menurun. Saat ia mencoba melepaskan sabut pemberatnya, dengan harapan ia dapat bertahan dan kembali terapung. Namun sayangnya, dikarenakan alat kontrol apungnya yang tidak berfungsi, tekanan laut terlalu besar sehingga ia hanya bisa terombang-ambing hingga ia mencapai peristirahatan di kedalaman yang sunyi dan gelap.